Salam sejahtera buat anak-anak kami semua di kelas 10. Kali ini kita bertemu kembali di pelajaran sosiologi. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai peran sosiologi dan hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, dalam pelajaran sebelumnya sudah kita ketahui bahwa sosiologi itu mempunyai manfaat dan peran bagi masyarakat, yaitu sebagai pemberi kebijakan kepada pemerintah dan sebagai peneliti dalam memecahkan sebuah masalah-masalah sosial. Nah, dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode. Tapi sebelumnya persiapkan dulu buku paket, tentunya buku paket sosiologi, karena anak-anak sekalian harus membaca buku ini sambil kamu mendengarkan apa yang ibu terangkan. Nah, dan kali ini kita akan masuk ke halaman 13 mengenai metode dalam sosiologi. Baik, di pertemuan sebelumnya, seperti yang sudah ibu singgung tadi, kita sudah mempelajari mengenai peran dan fungsi sosiologi. Nah, seperti yang ibu jelaskan kemarin, sosiologi itu bisa sebagai yang pertama sebagai ilmu riset. Nah, apa itu riset? Tentu riset itu suatu bentuk di mana seseorang itu ingin mengumpulkan dan menggunakan data. Nah, secara ilmiah berarti ini berkaitan dengan proses penelitian. Nah, yang kedua, sosiologi itu sebagai konsultan kebijakan. Nah, seorang sosiolog itu sering sekali diberi sebagai atau dipakai oleh pemerintah sebagai seseorang yang bisa memberikan pendapat mengenai dampak-dampak dari suatu pembangunan, karena sosiologi itu ya ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, sosiologi itu juga bisa sebagai praktisi. Nah, yaitu sebagai perencana dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Nah, sosiologi juga bisa sebagai guru atau pendidik. Ya, sama seperti ibu sekarang. Nah, saya juga bisa menjadi seorang pendidik. Baik, di pertemuan kali ini, nah, kita akan mempelajari mengenai metode ilmiah dalam pelajaran sosiologi. Nah, seperti ibu bilang tadi, kamu harus mempersiapkan bukumu di halaman 13. Nah, baik, kalau kita berbicara mengenai metode, nah, metode adalah dapat diartikan sebagai cara. Nah, cara berarti suatu tindakan yang sistematis. Apa itu sistematis? Berarti teratur, mempunyai urutan. Nah, biasanya metode ini adalah suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, dan dalam ilmu sosiologi, secara garis besarnya, sosiologi itu mempunyai dua metode. Nah, yang pertama adalah metode kualitatif. Nah, apa itu metode kualitatif? Yaitu suatu metode yang mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan. Nah, kalau sudah dikatakan mendeskripsikan berarti dengan kata-kata atau dengan kalimat. Nah, dan sedangkan metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Nah, berbicara mengenai metode kuantitatif, nah ini suatu cara mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Nah, jadi sebenarnya ini akan lebih mendalam kita pelajari di bab terakhir mengenai penelitian sosial. Nah, dan pada saat itu kamu tentu ibu akan tugaskan untuk berangkat melakukan penelitian. Nah, jadi mengenai macam-macam metode ilmiah ini, kamu sudah bisa membedakan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah,
Bagaimana cara membedakannya? Tinggal kamu ingat, kalau dia kualitatif berarti dengan tulisan atau dengan kata-kata. Nah, dan sedangkan metode kuantitatif berarti metode dengan cara angka, skala indeks, tabel, dan uji statistik. Nah, ini secara garis besarnya mengenai macam-macam metode ilmiah. Nah, dapat juga kamu lihat ya, metode kualitatif ini juga banyak cabang-cabangnya. Mulai dari metode historis. Apa itu historis? Berarti metode dengan menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Nah, yang kedua metode komparatif. Nah, kalau sudah berbicara mengenai komparatif berarti di situ ada proses membandingkan. Nah, yang ketiga metode studi kasus. Nah, ini suatu cara digunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, itu metode kualitatif. Nah, dan sedangkan metode kuantitatif, nah, ada juga ya cabangnya seperti metode eksperimen. Apa itu eksperimen? Berarti suatu percobaan. Nah, dan Ibu yakin anak-anak sekalian juga sudah pernah melakukan eksperimen kecil-kecilan. Nah, yaitu suatu usaha untuk membuktikan dengan cara mungkin melakukan percobaan. Nah, yang jenis yang kedua yaitu metode induktif dan deduktif. Nah, kalau berbicara mengenai metode induktif adalah ini metode yang dipergunakan untuk mempelajari gejala khusus ke gejala umum. Nah, sedangkan metode induktif kebalikannya dari umum ke khusus. Nah, itu dia mengenai cabang dari metode kuantitatif. Ada satu lagi, yaitu metode survei lapangan. Nah, ini kalau berbicara mengenai survei lapangan berarti, nah, ini kamu mencari data langsung ke tempat yang kamu teliti. Nah, kamu langsung berangkat ke tempat yang ingin kamu cari tahu. Nah, yang berikutnya metode empiris dan rasional. Nah, ini adalah metode yang menyandarkan diri pada keadaan yang benar-benar nyata melalui penelitian. Yang terakhir yaitu metode fungsionalis. Nah, metode ini bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, jadi begini aku, sebenarnya yang paling penting kamu ingat di sini adalah yang kedua metode tadi secara garis besar yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ingat, metode kualitatif adalah berbau dengan kata-kata, sedangkan metode kuantitatif berbau angka-angka. Nah, jadi Ibu harap sampai di sini kamu sudah mengerti bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Sosiologi itu ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu, seorang sosiolog itu memakai cara ataupun metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah,